yaitu penyederhanaan jumlah regulasi JF dalam lingkup binaan yang sama, yaitu sektor pemerintah, dalam satu Permenpan, dan substansi, yaitu penyederhanaan jumlah JF yang memiliki tugas fungsi yang beririsan menjadi JF yang lebih lincah. Kemudian bagaimana tindak lanjut kita untuk mengatasi perbedaan atau permasalahan ini ya, karena sebagian masih menganggap permasalahan karena informasi yang belum sama diterima oleh Bapak Ibu semua. Seperti yang kita ketahui bahwa baru saja terbit Permenpan RB tentang jabatan fungsional guru gitu ya. Dan ini meskipun namanya JF guru, rupanya berimplikasi kepada JF-JF yang sekarang eksisten ada. Antara lain pengawas sekolah, pamong, dan penilai. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, terbitnya Permenpan RB jadi adalah landasannya ya, kenapa ada Permenpan RB JF guru ini, bahwa terbitnya Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional itu mendorong tata kelola jabatan fungsional berbasis kinerja serta penyederhanaan dan penataan regulasi melalui penyesuaian jabatan fungsional. Jadi ini terjadi bukan hanya di guru gitu ya, tetapi juga di semua jabatan fungsional di kementerian-kementerian lain. Nah, Permenpan RB tersebut memberikan tenggat waktu paling lambat 5 tahun terhitung sejak diundangkan dalam hal penyesuaian terhadap 293 jabatan fungsional, termasuk yang ada di kita ada 4 gitu ya. Nah, penyederhanaan dan penataan dilakukan dalam 2 bentuk. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama regulasi, yaitu penyederhanaan jumlah regulasi JF dalam lingkup binaan yang sama, yaitu sektor pemerintah, dalam satu Permenpan, dan substansi, yaitu penyederhanaan jumlah JF yang memiliki tugas fungsi yang beririsan menjadi JF yang lebih lincah untuk tugas dan fungsi. Jadi Kemendikdasmen sebelumnya pada saat draft ini disusun itu adalah Kemendikbudristek, saat ini melakukan penyelarasan regulasi dan substansi. Nah, ternyata seperti yang disampaikan Dirjen GTK tadi dalam videonya bahwa terbitnya Permenpan RB 2024 ya nomor 21 tentang jabatan fungsional guru itu setidaknya ada 3 hal yang melandasi. Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian adalah terbitnya Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional mendorong tata kelola jabatan fungsional berbasis kinerja serta penyederhanaan dan penilaian penataan regulasi melalui penyesuaian jabatan fungsional. Nah, kemudian yang kedua, Permenpan RB tersebut memberikan tenggat waktu paling lambat 5 tahun sejak diundangkan dalam hal penyesuaian terhadap 293 jabatan fungsional. Nah, kalau di Kemdikdasmen itu ada 4 ya, 4 jabatan fungsional yang disesuaikan. Nah, kemudian yang poin 3 Bapak Ibu sekalian, penyederhanaan dan penataan dilakukan dalam 2 bentuk. Yang pertama yaitu regulasi. Apa yang disederhanakan ditata dalam regulasi? Yaitu penyederhanaan jumlah regulasi JF jabatan fungsional dalam lingkup binaan yang sama sektor pemerintahan dalam satu Permenpan RB. Misalnya dalam Dikdasmen jadi semula 4, jadi bisa disederhanakan lebih sedikit ya menjadi jabatan fungsional guru. Nah, kemudian yang kedua, yang B, substansi yang disederhanakan dan ditata, yaitu penyederhanaan jumlah jabatan fungsional yang memiliki tugas fungsi beririsan menjadi jabatan fungsional yang lebih lincah tugas dan fungsinya.
Nah, ini jelas Bapak Ibu, itulah dasar mengapa pengawas dan kepala satuan pendidikan, kemudian pamong dan penilik menjadi satu jabatan fungsional guru yang mendapat tugas tambahan. Itu penjelasan dari Ditjen GTK Bu Nunuk ya, tentang landasan diterbitkannya 20 Permen Pan RB 21 tahun 2024 tentang jabatan fungsional guru. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa ngecek secara lengkap di Permen Pan RB nomor 21 tahun 2024. Jadi, jabatan fungsional yang disederhanakan tidak hanya dalam keguruan ya, tetapi seluruhnya. Untuk jabatan fungsional di instansi lain itu terdapat 293 jabatan fungsional. Nah, dengan demikian Bapak Ibu lebih jelas bahwa arahnya hanya ada dua, yaitu penyederhanaan dan penataan. Itulah sebagai alasan atau landasan terbitnya Permen Pan RB tahun 2024 nomor 21 tentang jabatan fungsional guru. Nah, oleh karena ini sudah merupakan jawaban slide dari pemerintah yang disampaikan oleh Ibu Dirjen GTK, maka selanjutnya tidak ada mispersepsi lagi. Terima kasih, demikian dari Pak Guru Pedias, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.